kita itu harus berani bersumpah, berpegang teguh pada jati diri. Karena kita melihat kalau negara ini dilakukan dengan semangat sumpah, selesai Indonesia. Selesai. Sumpah Palapa membawa selesainya kejayaan Nusantara. Sumpah Pemuda mengantarkan kemerdekaan. Tinggal masih ada satu, sumpah jabatan. Nah ini Mas. Jadi sumpah jabatan dengan nilai-nilai tadi ya, yang diajarkan di pesantren ini ya. Jadi harusnya sumpah jabatan itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, ketulusan. Kalau perlu Mas Ari, yang nyumpah itu adalah tokoh-tokoh atau orang-orang yang sakti dari manapun. Jadi begitu dia berkhianat, ada supatannya. Ada supatannya. Kalau yang kita didik hanya di sini ya, jadi pengetahuan itu tidak merubah karakter. Nah, untuk itu merubah karakter harus dimulai dari pendidikan. Bangunlah jiwanya. Kira-kira disinilah yang bisa kita lakukan. Berarti harapannya Pak Kus untuk masyarakat Indonesia secara umum Pak Kus, kalau nanti di pesantren ini banyak orang yang belajar, bagaimana Pak Kus? Apa artinya Indonesia akan berubah nanti kalau belajar? Pangapunten, Mas. Badhe tanglet. Rahayu. Nggih. Kula saking Malang, Mas, mewakili ini lho wonten dari Mas Ari ini kan mewakili dari beberapa warganet yang sempat bertanya tentang kemarin kan di sini sempat ada polemik atau pro kontra terkait pesantren Jati Diri Bangsa itu banyak yang bertanya itu. Saya mau bertanya terkait dengan pesantren ini bagaimana Pak? Monggo katakan. Ngapunten ingkang kathah, kebetulan pesantren Jati Diri menika kan sudah terlembaga dan kebetulan pengurus dan penanggung jawab pesantren wonten dateng dalam mriko. Oh nggih nggih. Kami mangke kula aturaken mriko sekalian sareng-sareng napa kepanggih dan bisa bincang santai langsung mohon. Oh nggih nggih. Pak Gus. Ini masuk wilayahnya di mana Pak? Secara administrasi daerah? Secara administrasi daerah ini masuknya Kabupaten Kediri, tepatnya di Dusun Kerapa. Dusun Kerapa, Desa Pojok, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Suasananya sejuk, menarik, apa dekat pegunungan Pak? Kalau dari teritorial dan geografisnya ini memang dekat dengan Kelut. Oh, Kelut ya. Sampai mungkin itu salah satu juga ada sungai di belakang itu, Sungai Keramat Bening. Itu peninggalan dulu bermainnya Pak Karno. Bermainnya Pak Karno di saat masih kecil, suka mancing, suka angon kebo dulu di sana, sehingga di sekitarnya alhamdulillah karena ini juga termasuk salah satu kawah candra di mukanya Pak Karno, akhirnya dibuat. Jadi sejarah beliau pesantren Jati Diri Bangsa termasuk ini sangat kaitan erat dengan Bung Karno ya. Iya, teman-teman harus banyak berkunjung ke sini untuk menggali informasi. Agar lebih bersinergis dan lebih lebih memahami. Nah, bangunan yang ini Pak ini banyak ya. Ini pula tempat penggodokan pelatihan yang ada di pesantren Jati Diri. Makanya di sini karena kita ini pesantrennya Jati Diri untuk wawasan kebangsaan dan nasionalismenya, makanya yang dipajang ini bukan Asmaul Husna Nuwun Sewu, tetapi tetap tersirat dengan bermakna dari kemerdekaan Indonesia, mulai dari Sumpah Pemuda,
Ini konsep ruangan apa? Oh iya, Ini kita langsung ke dan sebagai penanggung jawab juga pesantren Jati Diri. Assalamualaikum. Rahayu. Nggih. Ini kami dapat info di sini ada pesantren yang berkaitan dengan banyak hal lah tentang kebangsaan. Nah, ini kami pengunjung pengen mengetahui lebih lanjut dan informasi dari teman-teman. Ini bisa diceritakan ini seperti apa, Pak Gus? Ya, terima kasih Mas. Memang betul ini adalah sebuah pesantren atau pusat pendidikan rasa wawasan karsa kebangsaan Indonesia Raya yang kita beri nama Pesantren Jati Diri Bangsa Indonesia Merajut Perdamaian Nusantara. Beberapa waktu yang lalu memang sempat viral karena bisa diinformasikan kalau di sini adalah pesantren lintas agama. Bukan Mas, bukan pesantren lintas agama. Mas? Detailnya gimana? Ya ini tadi bukan banyak dari netizen. Iya. Ini pesantren Jati Diri Bangsa, bukan lintas agama. Jati Diri Bangsa. Nah, itu lintas pemirsa. suku, lintas budaya, ya kan, lintas kepentingan, lintas politik, kan begitunya. Jadi lintas semuanya. Jadi semuanya boleh belajar. Boleh belajar gitu. asal dia warga negara Indonesia. Itu yang tepat pesantren Jati Diri Bangsa untuk warga negara Indonesia, bukan untuk lintas agama, gitu ya. Nah, ini kan menarik pemirsa. Jadi di sini ada satu pesantren yang luar biasa. Nah, tentu pemirsa penasaran seperti apa sih kurikulumnya Pak Gus? Kalau orang mau belajar itu apa yang diajarkan di sini? Nah, intinya Mas, pelajaran di sini itu fokus kepada menumbuhkan kesadaran, kalau kita kesadaran berbangsa dan kesadaran bernegara. Karena banyak orang tidak sadar kalau dia bangsa Indonesia. Banyak orang tidak sadar kalau dia bernegara. Contoh sederhana. Kalau sadar bernegara, para pejabat nggak ada korupsi. Gitu ya. Iya kan? Kan dia nggak sadar. Jadi seharusnya pejabat itu di sini dulu ya. Seperti itu. Di sini atau tidak monggo lah. Setidaknya pejabat itu harus sadar berbangsa bahwa semua itu bangsa kita. Orang miskin bangsa kita, ya kan? Orang Jawa bangsa kita, orang apa itu namanya Sunda, semua. Jadi jangan tebang pilih. Kalau kita udah merasa satu bangsa, kita tidak boleh yang ini diangkat, yang ini diambil itu. Yang miskin saudara kita. Lah kalau kita tahu saudara kita itu miskin, apa kita mau makan hartanya orang miskin ya? Jadi semua teman-teman yang pengen belajar bisa Mas ya? Bisa. Nah, itu bagaimana Mas? Kalau untuk orang mau belajar itu nanti sistemnya bagaimana? Nah, dia daftar langsung datang ke sini atau mungkin cukup via telepon atau bagaimana? Mungkin registrasi lah, biasanya begitu ya. Iya. Ini memang pesantren ini masih dalam proses pembangunan. Tapi kita sudah menerima santri dalam tanda kutip, terutama santri kultural atau orang yang berjalan dengan kultural. Apa maksudnya? Ya belajar di sini apa kegiatannya? Bersih-bersih, bangun. Ini santrinya ya itu juga belajar. Itu belajar dengan cara melakukan, ya kan? Apa tugasnya? Ya bersih-bersih, ikut membangun, ya ikut merawat tanaman, itu bagian dari santri. Karena konsep santri itu kalau di sini itu san itu insan, tri itu tiga. Jadi manusia yang tiga. Kemana? Satu, hablum minallah. Dua, hablum minannas. Ketiga, hablum minal alam. Jadi konsepnya itu tiga. Berarti kalau bersih-bersih, kalau kita merawat taman itu bagian dari merawat ciptaan Allah. Jadi berbuat baik kepada alam. Nah, itu konsep santri juga. Jadi sangat komplit ya pembelajarannya di sini. Nah, terus materi-materinya Mas seperti ini nanti ya. Nah, ini kurikulumnya seperti ini Mas. Jadi kita itu membahas awal ini karena ini dari kebangsaan kita. Dari Sumpah Pemuda. Materinya adalah memaknai Sumpah Pemuda. Nanti Sumpah Pemuda ini kita ajarkan dan dia orang itu bagaimana kamu memaknainya, bagaimana praktek dalam kehidupan, kayak gitu. Kira-kira kurang lebih begitulah. Kemudian ini ada apa Indonesia Raya? Ini Indonesia Raya 3 stanza. Nah, ini menarik bagus. Ini baru tahu ini.
selama ini kan orang hanya nyanyinya kok satu, lah ini kok ada 3. Bisa dijelaskan Pak Gus? Iya, jadi memang waktu Wage Supratman itu menulis lagu Indonesia Raya ya 3 stansa. Jadi di dalam Undang-Undang Nomor 20 itu ada penjelasan tentang bahasa, lambang negara dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Maka itu ada aturan, Mas. Boleh dinyanyikan 1 stansa, boleh dinyanyikan 3 stansa. Tapi untuk di pendidikan di sini di stansa 2 dan 3 ini sangat mendalam, makanya kita ajarkan. Dan memang betul banyak orang tidak tahu kalau ada ini. Kadang-kadang kita dianggap nambah-nambahi. Nah, ini saya lihat kalimatnya kan menarik liriknya ini, bagus. Selamatkan rakyatnya, selamatkan putranya. Ini kan luar biasa. Kan harusnya ini malah ya. Iya, setuju saya. Pulaunya, lautnya diselamatkan semuanya. Semuanya diselamatkan. Rakyatnya juga diselamatkan. Dan gitu. Terus mungkin ada lagi Pak Gus. Ya. Ruangan-ruangan ini gimana Pak Gus? Bisa ceritakan konsepnya? Nah ini dulu yang kita proklamasi. Ya kan perjalanan kan begitu. Jadi Sumpah Pemuda Rakyat Indonesia Raya itu setelah 17 tahun setelah munculnya Sumpah Pemuda dan Lagu Indonesia Raya, kita muncul proklamasi. Ini menarik, Mas. Kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Titik. Nah, di dalam modul kita nanti akan kita maknai. Bagaimana kamu memaknai ini dulu dimaknai. Kami bangsa Indonesia, kan sudah ada Sumpah Pemuda tadi, kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Di mana ini Indonesia itu siapa? Opo republik atau bangsa atau negara atau apa? Nah, ini kita maknai. Berarti yang proklamasi ini ya bangsanya ya. Nah, berarti kalau 17 Agustus kemerdekaan bangsa. Nah, harusnya begitu. Tapi kenapa? Jadi selama ini kalau 17 Agustus, nah setelah jadi penjelasan Pak Gus, harusnya kita nulisnya 17 Agustus kemerdekaan bangsa. Nah, kan harusnya begitu Pak Gus. Seluruh rakyat Indonesia harus begitu. Nah, sesuai dengan teks proklamasi. Nah, baru kemudian ini berbicara tentang pemerintahan, pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesuai. Kan setelah merdeka. Apa ini artinya kalau 17 itu kemerdekaan bangsa, berarti 18-nya berdirinya NKRI. Dan ini belum ada yang diperingati loh, Mas. Baru di situ dalam pojok. Luar biasa pemirsa ya. Kita harus rakyat Indonesia, halo, dimanapun berada, Sabang Merauke, kita harus meniru apa yang dilakukan dalam pojok ya. 17 kemerdekaan bangsa, 17 Agustus, ke-18 berdirinya NKRI. Nah, ini kan Pak Gus. Nah, selanjutnya Pak Gus, ini apa? Ini pembukaan. Ini pendang ya. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu hak segala bangsa. Semua bangsa lagi. Bukan haknya republik saja, bukan hanya pemerintah. Bangsa ini harus merdeka, dan oleh sebab itu maka penjajah di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan. Jadi penjajahan itu harus dihapuskan. Karena jangan sampai ya sebuah organisasi atau bangsa manapun menjajah bangsa lain. Ya, jangan sampai ada pihak-pihak lain yang menjajah bangsa kita. Ya, Bung Karno pernah menyinggung bahwa negara ini tidak ubahnya adalah sebuah organisasi politik, organisasi kekuasaan. Kalau salah urus, bisa jadi negara ini, dalam tanda kutip, aku nggak ngomong Indonesia, Pak, Indonesia enggak lah. Sebuah organisasi itu bisa menjadi alat untuk menjajah rakyatnya sendiri. Nah, untuk itulah di sini diamanahkan bahwa semua bangsa Indonesia termasuk itu harus merdeka. Maka penjajahan di atasnya harus dihapuskan. Tapi yang dihapus yang dimaksud penjajahan ini, sebagaimana kata Soekarno, itu adalah sifat yang bertentangan dengan pri kemanusiaan. Dan jadi yang dihapus bukan manusianya, bukan pejabatnya, tapi sifatnya, sifat rakusnya itu yang harus dihapus. Nah, ini dan perjuangan Indonesia mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia. Jadi yang mengantarkan ini rakyat. Rakyatnya yang mengantarkan, yang menyatakan menuju gerbang negara Indonesia. Nah, Pak Gus, ini ada pertanyaan menarik dari netizen kemarin. Jadi pesantren ini kan ada di lokasi situs dalam pojok. Jadi erat kaitannya dengan Bung Karno. Bisa diceritakan, Pak Gus? Betul. Yang pertama, Mas,
Yang pertama, Bung Karno itu kan bapak bangsa. Jadi kalau kita bilang tentang Indonesia, tentang kebangsaan, ya kembali kepada Soekarno. Yang kedua, kalau Bung Karno, Soekarno bapak bangsa, munculnya nama Soekarno itu berada di Kediri, di situs Perdana Soekarno Kediri ini. Dan nanti kita bisa melihat ada sebuah pohon kepuh, di mana di pohon kepuh itulah pertama awal mula Bung Karno menggali Pancasila di tahun 1918. Jadi apa poinnya? Hampir semua nilai-nilai kebangsaan ini itu ada kaitan dengan Soekarno, penggali Pancasila. Soekarno, walaupun kemudian disempurnakan oleh tim 9. Perumus undang-undang juga Soekarno, dan semua terlibat, tapi Soekarno punya peran penting. Kemudian sang proklamator kita Soekarno. Nah, tadi Pak Kus nyun sewu, tadi kan menyebut pohon kepuh. Nah, mungkin bisa ditunjukkan ke pemirsa Pak Kus, seperti apa pohon kepuh itu, nanti bisa menggali jejak-jejaknya. Mungkin sebelum itu saya lihat untuk Ayah, kan masih ada foto-foto yang belum terselesaikan. Nah, jadi ini saya juga memberikan pertanyaan yang selama ini masih bertanya-tanya, apa sih yang diajarkan di kurikulum di sini. Ini gimana Pak Gus? Saya ulang lagi, kurikulum modul di sini itu tadi kan poinnya adalah menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Materinya adalah kurikulum modulnya tentang Sumpah Pemuda, lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian proklamasi, kemudian pembukaan undang-undang, Sang Merah Putih, lambang negara Garuda Pancasila, semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika, bahasa negara bahasa Indonesia, ya itu aja. Jadi kebangsaan Pak Gus ya. Iya. Jadi sifatnya kebangsaan ya. Agama, tidak mengasih macam-macam agama, tapi khusus kepada kebangsaan. Nah, pemirsa, apa yang disampaikan Pak Gus ini menjadi jawaban. Nah, jadi kalau pemirsa atau netizen banyak pertanyaan, apa sih kurikulum yang diajarkan? Beliau tadi sudah menjawab dengan tuntas. Siap. Soalnya yang menarik, yang berbeda begini Mas, yang berbeda di dalam kurikulum ini ada sebuah teori. Teori itu kita ambil dari buku yang namanya buku Jati Diri Bangsa. Jadi pesantren ini ada kaitannya dengan buku yang berjudul Jati Diri Bangsa Indonesia, Sang Mujadid Rasa Wawasan Karsa Kebangsaan Indonesia Raya. Maksudnya begini Mas, di dalam teori pendidikan ini itu mengedepankan rasa. Nah, makanya judulnya di buku itu Mujadid Rasa Wawasan Karsa itu. Umumnya pendidikan di seluruh Indonesia ini menggunakan teori cipta. Ya, makanya cipta, rasa, karsa. Kalau di sini enggak, rasa, cipta, karsa. Rasanya yang duluan. Nah, gitu loh. Beda lah. Di seluruh pendidikan yang saya lihat, terutama pendidikan modern pendidikan modern, SD, SMP, SMA, kuliah, itu semua pakai cipta. Makanya urutannya kognitif, afektif, psikomotorik. Nah, makanya itu menjadi cipta, rasa, karsa. Ininya dulu. Nah, kalau di sini itu ininya dulu. Nah, rasanya dulu. Kita tidak ngomong ini benar dan salah. Monggo ini pilihan. Ini pilihan. Bahkan ada metode yang mengedamkan karsa. Namanya metodenya Konfusius. Dia pakai filosofi begini Mas. Apabila engkau katakan saya lupa, apabila engkau tunjukkan saya ingat, apabila saya melakukan saya paham. Jadi untuk memahami sesuatu itu dengan melakukan baru paham. Nah, makanya teorinya dia karsa, ya kan? Kemudian cipta, kemudian rasa. Nah, ini dibalik. Jadi saya tidak ngomong ini salah benar, silahkan Anda pilih yang mana. Tapi ini konsep baru. Konsep baru di Indonesia, mungkin di dunia barangkali ya. Atau bisa dianalogikan kalau rasa itu sama dengan jiwa. Betul, bangunlah jiwanya. Kan cocok dengan Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya. Kan begitu. Berarti jiwanya baru badannya. Nah, ini kalau ditarik nanti sesuai dengan konsep pendidikan nasional ya. Undang-undang yang mengatakan bahwa tujuan pendidikan nasional itu mencetak anak didik satu beriman dan bertakwa. Pertanyaan, iman ditakwa di sini apa di sini? Betul. Kalau di sini pengetahuan iman. Kalau di sini iman. Nah, jadi kalau mendidik iman ya di sini. Kenapa orang yang beriman, katakanlah beragama itu korupsi? Karena hanya di sini imannya.
diketahui, maka pengetahuan itu tidak menjadi perilaku. Di dalam konsep ini Mas ada yang mengatakan perilaku manusia 80% itu subconscious mind, bawah sadar. Hatinya di pikiran sadar itu cuma 12%. Nah, kalau yang kita didik hanya di sini ya jadi pengetahuan itu tidak merubah karakter. Nah, untuk itu merubah karakter harus dimulai dari pendidikan, bangunlah jiwanya. Kira-kira disinilah yang bisa kita lakukan. Berarti harapannya Pak Kus untuk masyarakat Indonesia secara umum Pak Kus, kalau nanti di pesantren ini banyak orang yang belajar, bagaimana Pak Kus? Apa artinya Indonesia akan berubah nanti kalau jiwanya sudah begitu? Ini kan begini Mas, gini. Sederhana mikir saya begini loh ya. Kalau kita itu ingin membawa negara ini sukses, kita terus kembali kepada yang membuat. Yang membuat itu yang paling paham Mas. Jadi misalkan Mas, kenapa sih pakai kaos pakai gambar Garuda? Ya saya enggak tahu, yang paling tahu ya panjenengan kan begitu lah. Kan ini kan lambangnya negara. Artinya kalau kita ingin membawa negara ini, kita harus kembali kepada awal mula sejarah ini didirikan. Sebelum sejarah ini didirikan itu harus ada wasiat, bangunlah jiwanya. Kalau itu nggak dilakukan nggak bisa. Di undang-undang pun begitu, mencerdaskan kehidupan, bukan mencerdaskan otak, ya kan? Kalau mencerdaskan otak ya nggak bisa, harus kehidupan. Dan kehidupan itulah jiwa-jiwa kita, kehidupan bangsa. Iya, kira-kira begitu. Oke, jadi menarik pemirsa. Oke, nah selanjutnya Pak Kus. Ini Pancasila sudah, tadi semua sudah, undang-undang. Itu masih ada apa lagi tuh? Ya, ini saya tertarik ini. Sumpah Jati. Monggo. Soalnya tertulis, wajib diterangkan. Gimana Pak Gus? Jadi begini Mas Ari. Tadi kan sudah singgung. Pesantren ini berawal dari buku Jati Diri Bangsa. Buku Jati Diri Bangsa itu ditulis oleh Insinyur Edi Setiawan dan Insinyur Haryo Sumantri, yang intinya hasil wawancara dengan Bapak Kiai Muhammad Mokhtar Mujtaba Mukti. Jadi ini hasil wawancara kemudian dijadikan buku. Lah, di dalam buku itu ada Sumpah Jati Diri Bangsa. Nah, jadi ini ada 3 Mas. Ada Sumpah Jati Diri Bangsa, ada buku Jati Diri Bangsa, ada pesantren Jati Diri Bangsa. Jadi komplit. Jadi kalau dari analisa sini Mas, jadi kita itu harus berani bersumpah, berpegang teguh pada jati diri. Karena kita melihat kalau negara ini dilakukan dengan semangat sumpah, selesai Indonesia. Selesai. Sumpah Palapa membawa selesainya kejayaan Nusantara. Sumpah Pemuda mengantarkan kemerdekaan. Tinggal masih ada satu, Sumpah Jabatan. Nah ini Mas. Jadi Sumpah Jabatan dengan nilai-nilai tadi ya, yang diajarkan di pesantren ini ya. Jadi harusnya Sumpah Jabatan itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, ketulusan. Kalau perlu Mas Ari, yang nyumpah itu adalah tokoh-tokoh atau orang-orang yang sakti dari manapun. Jadi begitu dia berkhianat, ada sumpatannya. Ada sumpatannya. Itu lah. Selama ini kalau ada sumpatannya tetap santai Mas Ari. Itu. Padahal di atasnya kitab suci semua. Kitab suci ya. Nah ini menarik ini ya. Jadi kalau orang bersumpah itu harus sumpatannya juga siap loh. Resikonya juga siap. Resikonya juga siap.